warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Viola Eka Maharani dengan NIM G41231977 dari golongan D. Di sini saya ingin memaparkan terkait sistem dan kebijakan penanggulangan bencana nasional di Indonesia. Yang pertama yaitu terdapat dua kebijakan, yaitu ada UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan yang kedua ada PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Definisinya sebagai berikut. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia. Kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Yang kedua ada pada PP nomor 21 itu bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan juga rehabilitasi. Untuk selanjutnya, saya di sini akan memaparkan apa aja sih isi dari UU nomor 24 tahun 2007 ini. Yang pertama, terdapat 3 potensi penyebab bencana di wilayah Indonesia, yaitu ada bencana alam, bencana non-alam, dan juga bencana sosial. Untuk bencana alam sendiri itu biasanya disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, banjir, dan juga tanah longsor. Untuk non-alam itu biasanya disebabkan oleh faktor non-alam seperti kegagalan teknologi, epidemi, dan juga wabah penyakit. Untuk bencana sosial itu disebabkan oleh manusia seperti konflik sosial dan juga teror. Untuk selanjutnya ada prinsip penanggulangan bencana, meliputi cepat dan tepat, yaitu dilakukan sesuai kondisi secara sigap dan juga akurat. Yang kedua ada prioritas, yaitu mengutamakan penyelamatan jiwa manusia. Yang ketiga ada koordinasi dan keterpaduan, yaitu melibatkan kerjasama antar sektor secara terintegrasi. Yang keempat ada berdaya guna dan berhasil guna, yaitu efektif dan efisien tanpa pemborosan. Yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya ada non-diskriminasi, yaitu tanpa membedakan dan tanpa melihat latar belakang. Untuk selanjutnya ada non-proletisi, yaitu tidak memanfaatkan kondisi bencana untuk kepentingan tertentu, misalnya penyebaran agama. Untuk selanjutnya ada kerangka regulasi dan tahapan penanggulangan bencana di Indonesia. Di sini ada manajemen penanggulangan bencana ini dibagi menjadi 3, yaitu prabencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Untuk prabencana terdapat 3, yaitu manajemen resiko bencana, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis potensi resiko. Untuk yang kedua ada mitigasi, yaitu upaya mengurangi dampak bencana, misalnya tata ruang bangunan tahan gempa. Dan selanjutnya ada kesiapsiagaan, yaitu persiapan menghadapi bencana seperti pelatihan, simulasi, dan juga penyediaan logistik. Yang selanjutnya ada saat bencana. Saat bencana ini ada manajemen kedaruratan. Nah, manajemen kedaruratan ini tahap ketika bencana sedang terjadi, seperti evakuasi korban, terus penyelamatan dan pertolongan darurat, lalu pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, obat, dan juga tempat tinggal. Untuk yang selanjutnya ada pasca bencana. Pasca bencana ini terdapat manajemen pemulihan. Tahap setelah bencana terjadi meliputi rehabilitasi, yaitu pemulihan kondisi masyarakat, dan juga ada rekonstruksi, yaitu perbaikan infrastruktur dan juga fasilitas. Untuk selanjutnya isi dari PP nomor 21 tahun 2008. Nah, di PP nomor 21 tahun 2008 ini penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana ini meliputi situasi tidak terjadi bencana dan juga situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Untuk yang pertama itu ada penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana. Yang pertama,
ada perencanaan penanggulangan berbasis analisis resiko, yaitu disusun sebagai bagian dari perencanaan pembangunan dengan dasar analisis resiko bencana, meliputi pengenalan ancaman, kerentanan dampak, serta penentuan langkah penanganan dan pembagian tugas. Yang kedua ada pengurangan resiko bencana, dilakukan untuk menurunkan ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pemantauan resiko, perencanaan partisipatif, budaya sadar bencana, dan juga upaya fisik maupun non-fisik. Untuk selanjutnya ada pencegahan identifikasi ancaman, pengawasan lingkungan, yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko dengan mengenali sumber bahaya, memantau pengelolaan SDA dan teknologi, serta mengawasi tata ruang dan lingkungan. Selanjutnya ada integrasi ke dalam pembangunan. Upaya penanggulangan bencana dimasukkan ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan. Untuk selanjutnya ada analisis risiko bencana pada proyek. Setiap kegiatan pembangunan berisiko tinggi wajib dilengkapi analisis risiko bencana seperti dasar pengambilan keputusan dan pencegahan. Yang selanjutnya ada penataan ruang. Dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang dan standar keselamatan serta disertai pengawasan dan sanksi. Untuk yang selanjutnya ada pendidikan dan juga pelatihan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pendidikan formal, non-formal, pelatihan, simulasi, dan juga latihan. Untuk yang terakhir ada standar teknis. Penerapan standar teknis ini ditetapkan pemerintah agar melaksanakan penanggulangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Untuk yang selanjutnya ada penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Terdapat 3. Yang pertama itu ada kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ini adalah upaya untuk memastikan tindakan cepat dan tepat saat bencana terjadi. Dilakukan melalui rencana darurat, logistik, pelatihan, dan juga evakuasi. Dan yang kedua ada peringatan dini. Peringatan dini ini bertujuan untuk mengurangi resiko dengan memberi informasi lebih awal. Tahapannya itu yang pertama ada mengamati gejala bencana, menganalisis data, lalu mengambil keputusan, menyebarluaskan informasi, dan juga yang terakhir ada masyarakat melakukan tindakan. Yang selanjutnya ada mitigasi. Mitigasi ini adalah upaya mengurangi dampak bencana sebelum terjadi. Dilakukan melalui penataan ruang, pembangunan aman, dan juga edukasi kepada masyarakat. Terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara yang rawan bencana sehingga perlu penanggulangan yang terencana dan terkoordinasi. Fokus utama yang dilakukan pada tahap pra-bencana melalui pencegahan, pengurangan resiko, dan juga kesiapsiagaan. Upaya lain meliputi peringatan dini dan juga mitigasi untuk mengurangi dampak bencana. Pelaksanaan berlandaskan prinsip cepat, tepat, efektif, transparan, dan juga non-diskriminatif. Keberhasilan bergantung pada kerjasama pemerintah, lembaga, dan juga masyarakat itu sendiri. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.